Pernah kepikiran gak sih, apa ya yang ada di planet kita ini jauh, jauh sebelum manusia pertama ada? Maksudnya, sebelum ada peradaban, sebelum ada piramida, bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, ternyata panggung kosmik ini nggak kosong loh. Yuk, kita kupas bareng-bareng siapa penghuni pertamanya. Jadi, pertanyaannya, apa bumi ini dulu sepi-sepi aja, nungguin kita datang, atau jangan-jangan udah ada penghuni lain di sini? Nah, kisah ini bakal bawa kita mundur jauh ke belakang, ke masa di mana planet ini dihuni oleh makhluk yang, wah, bener-bener beda dari kita. Oke, kita mulai dari babak pertama, bumi sebelum manusia. Dan ternyata jawabannya, bumi itu sama sekali nggak kosong. Jauh sebelum kita diciptakan, planet ini tuh udah rame, udah jadi rumah buat makhluk-makhluk lain. Coba bayangin, ini bukan detail kecil loh, ini benar-benar mengubah cara kita memandang sejarah planet kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, para penghuni dari api. Yap, ini dia mereka, jin. Mereka diciptakan dari api yang mungkin menjelaskan sifat mereka yang, cenderung panas dan bergejolak. Tapi yang paling penting di sini, dan ini kuncinya, adalah mereka dikasih satu hal yang sama persis kayak kita. Kehendak bebas, kemampuan buat milih antara yang baik dan yang buruk. Sifat mereka ini unik banget. Mereka nggak bisa kita lihat. Dan yang paling krusial, mereka juga diuji dengan pilihan, persis kayak kita. Ada jin yang milih jalan yang baik, ada juga yang milih jalan yang jahat. Nah, kemampuan memilih inilah yang jadi inti dari cerita mereka di bumi. Jadi ceritanya begini, jin dipercaya untuk mengelola bumi. Tapi apa yang terjadi? Kehendak bebas yang mereka punya justru dipakai buat saling berkonflik, bikin kerusakan, sampai terjadi pertumpahan darah. Situasinya jadi kacau balau, sampai di titik di mana, wah ini udah nggak bisa dibiarin lagi. Perlu ada intervensi. Lanjut ke bagian ketiga, utusan dari cahaya. Coba deh kita lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Di satu sisi ada jin dari api, bebas milih mau baik atau jahat. Di sisi lain ada malaikat dari cahaya yang sifat dasarnya cuma satu, taat. Yang satu bisa berontak, yang satunya lagi nggak akan pernah. Beda total. Maka diutuslah para malaikat ini turun ke bumi. Misi mereka tuh jelas banget, berhentiin semua kekacauan yang dibuat oleh jin. Mereka ini ibarat pasukan penjaga ketertiban yang datang buat membersihkan panggung, mempersiapkan bumi untuk babak selanjutnya. Oke, babak 4. Dan ini adalah momen yang mengubah segalanya. Coba dibayangin momen ini. Setelah era jin yang penuh kekacauan itu, tiba-tiba Tuhan mengumumkan rencana besarnya. Aku akan menciptakan seorang penerus, seorang khalifah baru di bumi. Wah, ini momen yang paling penting, titik balik dalam sejarah kosmik. Nah, reaksi para malaikat ini sering ada salah paham nih. Mereka memang bertanya, kenapa menciptakan makhluk yang bisa jadi akan menumpahkan darah lagi? Tapi ini bukan protes ya, ini lebih ke pertanyaan untuk memahami, mencari tahu hikmah di baliknya. Dan begitu dijelaskan, mereka langsung patuh. Dan sekarang, bagian kelima. Kisah tentang satu pembangkangan agung. Oke, panggungnya udah siap. Adam, sang khalifah baru, sudah diciptakan. Lalu, turunlah perintah. Semua yang hadir harus bersujud kepada Adam. Penting banget buat dicatat, ini bukan sujud penyembahan loh, tapi sujud sebagai tanda hormat. Sebuah ujian ketaatan yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata sangat dalam maknanya. Nah, ini dia poin yang super penting dan sering banget salah kaprah. Sosok yang menolak sujud ini, iblis, itu bukan malaikat. Riwayat menjelaskan kalau dia ini dari bangsa jin. Memang, dia adalah jin yang sangat taat sampai-sampai diizinkan beribadah bareng malaikat. Tapi asal-usulnya, pabrikannya, tetap jin yang punya kehendak bebas. Dan ini dia, alasan penolakannya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dengerin deh, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Jelas banget kan? Ini adalah deklarasi kesombongan yang murni. Inilah biang keladi dari semua pembangkangan, arogansi. Jadi ngerti kan sekarang, masalah utamanya itu bukan sekedar tindakan gak mau sujudnya, tapi alasan dibaliknya itu loh, kesombongan, perasaan bahwa aku lebih hebat. Cuma karena satu pilihan yang didasari keangkuhan itulah nasibnya terkunci selamanya. Jadi pada akhirnya, kalau kita tarik benang merahnya, kisah ini sebetulnya bukan cuma cerita tentang masa lalu. Ini seperti cermin buat kita, cerminan abadi tentang dua kekuatan yang ada di dalam diri kita. Ketaatan yang tulus, dan pemberontakan yang lahir dari rasa sombong. Nah, pertanyaannya buat kita semua, setiap hari kita mau memilih cerminan yang mana?